dengar ada rencana demo terkait dengan pengelolaan hutan Bowosie. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal itu? Bahwa itu dikelola oleh KLH. Sekarang dia memperbaiki apa yang kurang-kurang. Bagi masyarakat, kalau KLH menangani hutan, itu berarti ada efek yang bisa menunjang kehidupan sekitarnya. Poinnya adalah hutan ini kan kars, berdasarkan ilmu pengetahuan ya, bukan kata saya ya, itu dulu dilindungi itu karena ada stok air. Nah, kalau KLH sekarang mengolah lagi, bagi masyarakat adalah bagaimana supaya debit air di sekitarnya bertambah, bukan justru berkurang. Jadi itu. Nah, selama ini yang saya amati, suara dari publik, itu di media sosial maupun dimanapun mereka bersuara bahwa supaya penanganan Bowosie ini harus berakibat pada dampak debit airnya makin bertambah, bukan justru berkurang. Dan di dalam reportasi yang saya baca, yang saya dengar, bahwa justru debit air berkurang. Nah, itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa suara-suara penolakan itu begitu derasnya akhir-akhir ini. Bahkan ada yang semakin kencang. Nah, itu berarti kebutuhan vital akan kehidupan itu, yang air itu penting. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika suara-suara itu tidak ada respon dari pihak penguasa untuk bisa mengatasi itu, ya masyarakat turun menjadi demo. Nah, demo ini sebenarnya kegiatan yang tidak begitu penting di masa pandemi. Tetapi kalau itu muncul berarti ada hal yang urgent. Itu ada hal yang sangat urgent. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, nah, KLH harus berpikir untuk memelihara hutan. Pemerintah daerah di sini harus berpikir juga bahwa kalau untuk rakyatnya debit air tetap cukup, dan bukan hanya untuk bisa minum, tetapi juga untuk persawahan dan kehidupan sekitar, dan juga masyarakat Labuan Bajo dulu sampai ada masyarakat berada di sekitar sini karena ada air itu. Maka pemerintah selaku penguasa daerah dalam koordinasi dengan pusat, supaya program super premium itu bisa direspon dengan baik, ya masih ada lahan kering yang mau diolah, mau bangun hotel kah, atau mungkin BPO bisa berperan di situ, dan lain sebagainya, itu masih memungkinkan. Jadi menurut saya, ketika ada demo untuk itu, berarti harus diingat Pak Presiden Jokowi harus berpikir bahwa ini urgent, tidak main-main loh, ini di kawasan super premium. Jadi itu saja yang saya mau katakan. Kita bersyukur bahwa ada teman-teman aktivis lingkungan menemukan fakta yang terjadi di hutan Bowosie. Minggu lalu ada seorang aktivis berinisial DP, ya, itu menemukan fakta itu yang luasannya 3 hektar itu telah dibabat hutannya, dan mereka mengambil gambar itu, dan itu di-share ke publik waktu itu. Nah, akhirnya kita terbuka melihat, saya pikir kita selama ini berkutat pada problem BPOP yang 400 hektar itu. Ternyata ditemukan fakta baru bahwa ada program dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang program nasional yang dibuatkan penanaman bibit. Saya nggak tahu bibit apa itu. Dan saat ini sudah 3 hektar yang dibabat. Dan itu videonya ada. Itu di-share ke publik. Dari fakta inilah, kemudian semua orang bangkit untuk melihat secara dekat. Baik jurnalis maupun teman-teman aktivis, termasuk Komodo Lawyers Club, melihat video itu. Nah, itu faktanya. Lalu bagaimana kemudian kita mendapat kabar bahwa ini mendapatkan respon dari DPR RI, ya. Saya membaca rilis dari Pak Angselema bahwa beliau juga memberikan pernyataan keras terhadap program KLHK ini. Sehingga kalau ada aksi, ada penolakan terkait program KLHK, saya kira itu good. Karena bukan tentang kita hari ini, tapi tentang masa depan kota ini. Apalagi Pak Presiden telah menetapkan kota ini menjadi kota super premium. Nah, kebayangkan saja kalau hutan ini hilang atas nama program KLHK. Itu kira-kira. Ayo maju, ayo maju, maju.